Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Priska Charity, di FCD Web Education Chemistry. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Nah, apa sih Kak ikatan kovalen? Apa sih Kak syarat-syarat ikatan kovalen? Dan apa sih Kak jenis-jenis ikatan kovalen? Skuy, kita bahas. Jadi, sebelum kita membahas tentang ikatan kovalen, nah, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Jadi, baiklah, kita akan belajar tentang apa sih Kak ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen. Apa sih Kak ikatan kovalen? Jadi, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara dua atau lebih atom non-logam dengan pemakaian elektron secara bersama. Kedua atom yang berkaitan tersebut akan tarik-menarik pada pasangan elektron yang sama. Nah, apa sih Kak syarat-syarat terjadinya ikatan kovalen? Itu ada dua. Jadi yang pertama adalah terjadinya antar unsur-unsur non-logam. Dan yang kedua terjadi jika perbedaan keelektronegatifan antara unsur-unsur yang berkaitan itu kecil. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis ikatan kovalen. Jenis-jenis ikatan kovalen itu ada tiga. Jadi yang pertama berdasarkan banyaknya elektron yang digunakan saat kedua atom berikatan. Nah, contohnya itu adalah ikatan tunggal, ikatan rangkap dua, dan ikatan rangkap tiga. Dan yang kedua, itu berdasarkan sumber elektron yang akan dipakai bersama. Nah, ikatan kovalen murni dan ikatan kovalen koordinasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah berdasarkan muatan yang ada di dalam molekul akibat distribusi elektron ikatan. Contohnya adalah ikatan kovalen polar dan nonpolar. Nah, yang pertama yang kita akan bahas adalah ikatan kovalen. Nah, apa sih Kak ikatan kovalen? Ikatan kovalen tunggal merupakan ikatan yang melibatkan sepasang elektron untuk digunakan bersama-sama. Berarti masing-masing atom hanya saling memberikan satu elektron untuk dapat digunakan bersama. Kamu bisa lihat contohnya pada H2O ini. Jadi H2O ini dia hanya tunggal atau satu yang dipakai bersama. Ini satu bisa dilihat O dan H berikatan itu satu elektron. Dan yang ini itu satu elektron juga. Jadi kenapa Kak dia bilang tunggal? Ini kita kembali lagi di sini. Kan masing-masing atom hanya saling memberikan satu elektron untuk dapat digunakan bersama. Jadi hanya satu. Dan yang kedua, ikatan kovalen rangkap dua. Nah, apa sih Kak ikatan rangkap dua? Ikatan kovalen rangkap dua adalah ikatan yang masing-masing atomnya memberikan sumbangan dua elektron valensi untuk membentuk dua pasangan elektron ikatan. Hal itulah yang membuat menjadinya ikatan rangkap dua. Nah, contohnya adalah CO2. Nah, kita bisa lihat CO2 ini. Nah, ini dua. O kan ada satu, elektronnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan C itu 1, 2, 3, 4. Untuk mendapatkan elektron yang sempurna, maka dia harus mendapatkan 8 elektron. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk C itu kan ada 4. Untuk menyempurnakan C ini menjadi 8 dan O ini menjadi 8, maka dia akan berikatan. Berikatan saling pinjamkan, itu bisa diartikan saling meminjam. Jadi C ini memberikan 2 elektronnya ke O dan O memberikan C elektronnya itu 2. Maka mereka saling menyumbangkan 2 elektron valensinya untuk membentuk 2 pasangan elektron ikatan. Nah, ini bisa dilihat contohnya itu CO2. Nah, selanjutnya untuk ikatan kovalen rangkap 3. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Ikatan kovalen rangkap 3 merupakan ikatan yang terjadi antara dua atom yang melibatkan 6 elektron ikatan.
dalam satu ikatan kovalen. Contohnya itu N2. Nah, N2 ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mereka mempunyai 5 elektron. Untuk mencapai 8 elektron, maka mereka akan saling menyumbangkan. Ya, saling menyumbangkan. Nah, ini bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Mereka saling meminjamkan 3. N memberikan 3, N yang satunya memberi 3. Jadi terjadilah rangkap 3. Seperti itu. Nah, kemudian ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terjadi kalau hanya ada satu atom yang menyumbangkan pasangan elektronnya. Jadi, atom pasangannya tidak bisa menyumbangkan elektron. Nah, ikatan ini hanya akan terjadi antar unsur-unsur non-logam. Contohnya, itu molekul HNO3, SO3, NH4Cl, dan H2SO4. Nah, ikatan kovalen ini pada molekul H2SO4 itu bisa kalian lihat sendiri. Kovalen koordinasi ini bisa dibilang ikatan yang hanya satu, menyumbangkan satu, namun dia kompleks. Bisa dibilang kompleks, kenapa? Karena dia ini sangat bisa dilihat, itu sangat kompleks dan juga sangat banyak. Seperti itu. Dan yang tentang ikatan kovalen polar nih. Apa sih Kak ikatan kovalen polar? Nah, ikatan kovalen polar ini terjadi ketika pasangan elektron ikatan tarik lebih kuat ke salah satu atom. Hal ini karena adanya perbedaan keelektronegatifan antar atom tersebut. Makin besar selisihnya, maka akan makin besar pula kepolaran ikatannya. Contohnya itu HCl, di mana keelektronegatifan atom Cl adalah 3,0 dan sedangkan atom H nilainya 1. Nah, bisa dilihat sendiri ini adalah merupakan contoh ikatan polar dari ikatan HCl. Nah, mari setelah kita belajar tentang syarat, tentang apa sih ikatan kovalen dan jenis-jenis ikatan kovalen, mari kita akan latihan contoh soal. Nah, tentukan jenis pada senyawa tersebut tergolong ikatan ion atau ikatan kovalen. Nah, kita untuk H2SO4 membentuk ikatan kovalen karena unsur H, S, dan O-nya itu non-logam. K2O itu adalah ikatan ion karena K itu logam dan O itu non-logam. Jadi, ini adalah ikatan ion. Dan ini H2CO3 itu membentuk ikatan kovalen karena unsur C, H, dan O itu bukan logam. Dan yang keempat, CH3Cl membentuk ikatan kovalen. Nah, karena apa? Karena CH dan Cl bukan logam. Dan AgO2 itu membentuk ikatan ion karena Ag ini adalah logam dan O ini adalah non-logam. Dan C6H12O6 itu membentuk ikatan kovalen karena CH dan O itu adalah non-logam. Dan selanjutnya yang terakhir CaNO23 itu membentuk ikatan ion dan kovalen karena Ca logam dan NO itu bukan logam. Dan selanjutnya, contoh soal selanjutnya itu adalah gambarkan dengan struktur Lewis terjadinya ikatan kovalen berikut dan sebutkan macam ikatan kovalen tunggal atau rangkap. Nah, yang pertama adalah Cl2. Nah, bisa kita lihat Cl2 ini mempunyai elektron. Elektronnya itu untuk Cl itu kita bisa hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cl itu mempunyai 7 keelektronegatifan. Untuk menjadi 8, maka dia saling meminjamkan. Saling meminjamkan Cl1 ini meminjamkan ke 1 dan Cla ini memberikan Clb ini 1 elektron, maka yang terjadi adalah ikatan tunggal. Dan selanjutnya itu contoh dari H2S. Untuk elektron H itu 1
Dan S itu 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6 kan? Jadi dia sama-sama meminjamkan. Biar bisa menjadi 8, maka dia meminjam 2. Nah, ini kan kebetulan. Nah, hanya ini kan ada 2, maka dia meminjam H1 dengan H ini 1. Maka dia akan menjadi ikatan tunggal. Seperti itu. Dan selanjutnya itu CaCl4. Nah, ini juga terjadi ikatan tunggal. Karena apa? Kalian bisa lihat sendiri, jadi elektronnya itu kan tadi Cl itu adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nah, untuk C ini kan ada 4, maka dia akan C ini meminjam ke Cl itu 1, 1. Dan Cl ini juga meminjam ke C ini 1. Maka ikatan yang terjadi adalah ikatan tunggal. Dan kemudian contoh selanjutnya itu H2C2. Bisa kita lihat sendiri, ini adalah ikatan rangkap 3 karena bisa dilihat sendiri C itu kan 4 elektron dan H itu 1. Maka biar dia menjadi ikatan yang sempurna, maka dia akan meminjam C ini meminjam 3 dan C dengan H ini meminjam 1. Maka ikatan ini terjadi adalah ikatan rangkap 3. Dan selanjutnya itu contoh dari PCl3. Nah, PCl3. P itu mempunyai 5 elektron dan Cl itu mempunyai 7. Maka dia P ini meminjam 1 ke Cl. Maka ikatan yang terjadi adalah ikatan tunggal. Seperti itu adik-adik. Semoga kalian bisa mengerti ya dari contoh soal yang telah saya berikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan mungkin cukup di sini kita belajar tentang ikatan kovalen. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komen. Dan jangan lupa like, subscribe, and klik tombol loncengnya ya untuk adik-adik sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.